Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Sela Gustirani dalam podcast Seksi Ansetas PPPDSKJI. Dan kali ini kita bakal bahas istilah anak muda dengan psikiater muda juga ya. Siap. Iya dokter. Ada Dokter Munawir Saragi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan ini kita apa nih yang bakal dibahas itu adalah tentang touch grass. Emang bisa balikin mood. Oke dokter, jadi kita bakal ngomong nih tentang touch grass. Emang bisa balikin mood nih dokter. Jadi sebelum jauh-jauh nih kita ngomong lebih lanjut, saya sendiri sebenarnya baru dengar nih dokter. Jadi Sama. sama ya dokter. Berarti udah riset ya dokter ya? Riset dulu Oke, tapi riset kan. dulu. Ya. Nah kita bakal ngomongin risetnya dokter nih dokter. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah touch grass ini dan kenapa ya kok baru viral sekarang nih? Apa yang mendasari fenomena si touch grass ini dokter? Iya, touch grass ya. Hasil risetnya berarti Hasil ya. riset ya. Tapi terpercaya ya dok ya? Terpercaya. Oke. Ya, touch grass itu kan secara bahasa kita menyentuh gitu ya, atau memegang rumput Rumput. gitu. Ya. Sebenarnya istilah yang baru-baru ini cukup viral ya, akibat tweet dari Elon Musk itu kan ya, touch some grass gitu kan. Dimana itu artinya kita disuruh untuk keluar rumah gitu. Keluar rumah untuk menikmati alam atau menghadapi realita yang ada gitu kan. Tidak melulu berkecimpung dalam ruangan ya. ruangan atau gadget. Kita letakkan gadget, coba berbaur dengan alam seperti itu, atau keluar rumah untuk menikmati keindahan alam seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dari tweetan orang itulah ya dok ya, kalau Ya. sudah terkenal ya kan, dia bilang touch the grass langsung viral nih Ya. dokter ya. Jadi kalau dari sisi psikologisnya atau dari dokter seorang psikiater, kenapa nih orang sering mengaitkan bahwa dengan kembali ke alam bisa memperbaiki mood nih dokter? Ya, karena kan memang terutama setelah pandemi itu ya, hampir setiap pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah gitu ya, atau dari gadget. Jadi ada work from home atau semuanya bisa bekerja itu bisa dilakukan dari komputer atau dari handphone seperti itu, dari rumah bisa dilakukan, sehingga orang itu jarang untuk keluar rumah. Iya, benar. Jadi hal-hal yang monoton seperti itu kan juga memberikan stres bagi tubuh kita seperti itu. Dimana memang di beberapa penelitian yang kita tahu itu kan jangankan dulu yang memegang gadget, bahwa lingkungan yang memang banyak alamnya atau yang berkaitan dengan alam itu juga bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi juga kadar stres kita seperti itu. Ya, jadi memang sehingga beberapa penelitian itu mengatakan bahwa stres itu lebih banyak di kota daripada di desa. Di desa. Seperti itu. Ya, itu juga memang menjadi suatu bahan bahwa sesekali itu perlu kita untuk keluar rumah, kembali ke alam kembali gitu ke ya, alam, menikmati alam yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke. Jadi memang sebenarnya berarti fenomena ini karena ada juga kejadian pandemi COVID ya dokter ya, di mana kita kayaknya pada saat itu dipaksa terbiasa beraktivitas di dalam ruangan, jadi terbatas gitu dokter. Jadi ketika epidemi ini kemudian berangsur-angsur lebih baik, jadi makanya mungkin digalakkan kembali ke alam, melakukan aktivitas di luar ruangan dokter ya. Betul terutama sekali. nih lebih ke alamnya gitu dokter. Kemudian apakah kalau dari segi psikiatri nih dokter, kalau ada unsur-unsur alam seperti misalnya nih pohon, matahari, kemudian rumput itu sendiri bisa menjadi salah satu unsur terapi nggak dokter? Memang memperbaiki kecemasan atau mood gitu dokter? Iya, sebenarnya awalnya itu kan cuman suatu kiasan ya, Iya. touch grass itu ya. Iya benar. Tapi memang sensasi atau stimulus taktil itu memang belum banyak penelitian tentang itu, tapi beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa sentuhan, suhu, terus tekstur, aroma, bahkan juga
paparan sinar matahari itu Oke. berpengaruh terhadap kondisi stres dan eh, mood kita. Iya, Selain iya. itu juga beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan eh, nuansa alam, adanya nuansa alam dalam perawatan orang yang sedang sakit itu juga Iya. bisa mengurangi rasa sakit. Ya, toleransi Oh, terhadap rasa sakitnya itu bisa bisa lebih, berkurang gitu dokter ya ya. seperti itu. Jadi kalau tadi menarik dokter sedikit mungkin taktil tadi dokter ya. Jadi kan memang mirip juga dengan anak-anak yang punya slime, squishy Ya, ya. Itu kan katanya ngeremas squishy untuk meredakan emosi. emosi, ya betul. Mirip dengan ya ini lebih ke alam dokter ya, Ya, lebih kayaknya lebih fresh gitu. Terdengar lebih fresh dan kalau dilakukan kayaknya memang lebih bisa membalikkan mood nih ya dokter. membalikkan mood. Ya, jadi kan tadi masih berkutat di bahwa kita melihat, merasakan lebih dalam. Tapi ada nggak aktivitas lain yang maksud saya berpengaruh nggak kalau kita melakukan aktivitas lain di luar ruangan itu lebih membantu untuk sebagai terapi mental nggak dokter? Misalnya olahraga atau ada kegiatan Ya, lain dokter? sangat sangat membantu sekali. Hmm, Selain keluar ruangan hmm, untuk menikmati pemandangan, sinar matahari, tekstur rumput tadi ya, atau tekstur hmm, dari eh, pohon-pohon, iya, misalnya kita menyentuh iya, gitu iya, kan, dengan benar-benar. menyentuh itu juga dengan kita berjalan atau Hmm, jogging atau melakukan aktivitas olahraga juga iya, itu lebih lebih bagus untuk memperbaiki mood kita benar-benar. seperti itu. Dari aktivitas kita sehari-hari mungkin yang di depan Monoton di komputer, yang depan komputer, monoton, ya gadget, ya gadget dokter seperti ya. itu. Jadi bisa memperbaiki mood kita, mengurangi stres seperti itu. Oh, jadi apa apalagi sekarang banyak ya dokter komunitas naik sepeda kan Ya, sedang ramai deh viralnya gitu ya. Jadi kadang-kadang yang viral itu nggak selalu buruk ya dokter ya. ya, Oke, karena memang banyak nih kalau kita kadang-kadang nih dokter ceritanya udah jauh nih dokter naik sepeda di jalanan kan kita sering jumpa ya dokter ya ya. ada juga yang jalan gitu kan, Hmm, lari. iya. Seperti teman saya itu yang lari tuh. Ya, Siapa nih dokter? Ada ya dokter yang punya teman hobinya lari lari ya. ya. Oh benar, jadi sekarang Baru-baru ini lagi. hobi dia lari. Oh, Ya. jadi FOMO ya dokter ya. Oke dokter. Jadi memang Iya, berarti iya. benar dokter fun walk, fun run lagi booming Iya. boomingnya ya dokter Ya, ya. kalau memang sesuatu yang baik seperti itu tidak apa-apa ikut diviralkan gitu Mm, kan. setuju Kita dok. FOMO pada Ya. sesuatu yang baik itu kan tidak sangat bagus sekali seperti itu. Jadi FOMO nggak selalu identik dengan hal negatif ya dokter Iya. ya. Kemudian dokter selain touch grass ini mungkin dokter ada nggak punya apa terapi lain yang mirip-mirip dengan touch grass mungkin ada yang baru mungkin yang mirip atau sejenis gitu dokter? Ya untuk cemas, Mm-mm. depresi memang eh, sebelum kita menggunakan terapi-terapi obat-obatan mungkin Mm-mm. sebaiknya mungkin pada orang-orang sekarang bilang kan healing seperti itu Iya, ya. Nah, bisa ya. dilakukan dulu sebelum Mm-mm. mengkonsumsi obat-obatan gitu kan dengan melihat sekeliling kita atau pergi berlibur untuk Iya, melihat pemandangan-pemandangan itu juga bisa mengurangi stres atau memperbaiki mood kita sebelum memang kita langsung wah konsumsi obat nih gitu iya kan susah benar-benar. tidur atau apa gitu. Jalan-jalan, sekedar jalan-jalan sore sama ayang gitu ya, Ya, sama apa suami, pasangan, pasangan yang anak-anak gitu halal ya. gitu kan. Halal ya. Ya. Jangan yang nggak ngomong yang nggak halal ya dokter ya. Ya. Oke dok, tapi ada satu kendala nih dokter. Memang maksudnya kita tadi cerita, oke fun run, fun walk, kemudian naik sepeda, kemudian touch grass yang simple tadi Hmm. yoga. Kemudian terkadang ada kendala pada beberapa orang, ia memang tidak punya waktu untuk keluar melakukan tindakan touch grass ini. Ada nggak yang bisa dilakukan mungkin di rumah yang mirip-mirip atau sama gitu apa ya yang bisa kita lakukan kalau kita nggak punya waktu untuk lebih ke alam sekitar gitu. Kalau di rumah nih misalnya. Ya, kalau di rumah kita tidak punya waktu untuk keluar, Mm-mm. itu kan di rumah kita misalnya ada pot atau ada Hmm. eh, bahkan di beberapa penelitian itu walaupun dia bukan tanaman asli Iya. atau yang berwarna hijau Oh. saja, begitu kita selesai menggunakan gadget atau Mm-mm. bekerja dengan komputer Iya. itu juga memberikan reaksi yang hampir mirip Hmm. dengan kita mengalihkan sejenak dari gadget tersebut Oh, oke gitu. oke. Jadi ya memang di situ adanya mungkin seperti rumput sintesis kita sentuh atau Tanaman-tanaman apa, iya kecil. tanaman kecil
itu juga memberikan efek yang hampir sama, Hampir sama, ya. dalam beberapa penelitian seperti itu. Yang menyerupai lah dokter ya. Betul. Dan itu menarik dokter, berarti dengan warna hijau saja, karena kita mungkin udah punya memori hijau identik dengan pohon, dengan jadi bisa membuat kita lebih rileks gitu. Oh iya, jadi jangan semua rumah dicat hijau juga ya dokter. Jadi ditambahkan ornamen-ornamen kecil saja sebenarnya sudah cukup ya dok. Betul. Atau bagi yang hobi buat taman atau kebun mini di rumah gitu ya dokter ya. Ya, kayaknya itu juga lebih bagus. Oke juga dokter. Atau dulu juga ada sempat viral tanaman bonsai ya gitu-gitu lah dok ya. Pot-pot bunga di halaman gitu kan. Oke lah, mudah-mudahan nih ya Pak ya. Jadi nggak harus juga membeli sepeda gara-gara ini ya dok ya, ikut-ikutan FOMO kan enggak ya. Gitu. Tapi kalau memang ada dananya boleh juga. Ya tidak masalah ya dok ya. Oke. Jadi dan terakhir nih dokter, apa ya untuk pertanyaan penutup nih dokter, bagaimana nih karena apa ya, semua itu kan berawal dari anak sekarang itu kan lebih kenal dengan gadget daripada alam. Jadi ada tips lah dari dokter gimana cara mengajarkan anak itu biar lebih menyukai kegiatan di luar ruangan ketimbang lebih menariknya mereka tuh melihat dunia melalui gadget gitu. Ada tips nggak dokter? Iya, jika memang memberikan gadget ke anak itu tidak bisa dihindari, paling tidak kita bisa membatasi. Kita batasi waktu dia bermain gadget dan kita juga memberikan mainan-mainan yang memang bisa membuat dia lebih aktif untuk di rumah ataupun keluar rumah, seperti bola misalnya gitu kan. Ada Lego yang bisa membuat dia lebih kreatif, membentuk suatu bentuk-bentuk tertentu seperti itu. Jadi tidak hanya memang kalau dia suka dengan handphone atau mungkin game-game konsol, itu kita fasilitasi dan berikan terus-menerus biar dia tenang di rumah. Karena kan memang kan anak itu memang dari kecil ya memang sudah kodratnya memang dia aktif gitu kan, lebih bagus daripada dia tidur terus. Jadi memang dia berikan, kalau memang tidak bisa kita tidak memberikan gadget, paling tidak kita bisa membatasi seperti itu. Nah kadang-kadang itu dokter, orang tuanya juga nggak mau diusik, udah capek, udah kasihlah ini konsol game, kasihlah ini gadget. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang tua juga mendampingi ya dokter ya. Mendampingi mereka, jangan hanya nyuruh keluar main gitu. tapi kitanya di dalam gitu ya dok ya. Main handphone, main gadget scroll juga ya kan. Jadi karena kan anak saya pernah dengar pencontoh yang ulung gitu ya. Gimana orang tua begitulah anak. Oke dokter, mudah-mudahan touch grass walau cuman ngomongin saya udah ngebayangin hijaunya nih. Jadi pada penonton pemirsa yang udah ngikutin podcast kita nih, mudah-mudahan bisa mulai dari besok coba ini weekend misalnya, nanti bisa langsung ikut Car Free Day atau sekedar main di halaman ya dokter ya. Oke. Dokter, terima kasih atas bincang-bincang bincang-bincang hal-hal fenomena baru nih dokter ya. Jadi mudah-mudahan dengan harapan penonton kita juga dari segala kalangan nih dokter. Jadi tujuan utama kita ngadain podcast tuh tercapai gitu dokter. Dan kalau misalnya ada nih yang mau konsul lebih lanjut, mau bincang lebih lanjut dengan dokter Munawir, kemana nih bisa jumpain dokter? Saya di RSUD Tanjung Balai. Di RSUD Tanjung Balai. Jadi yang di sekitar Tanjung Balai yang merasa perlu nih konsultasi dengan psikiater boleh menjumpai dokter Munawir. Dan mungkin itu saja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di episode lainnya. Dan jangan lupa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.